Halo sahabat mekanik, ini adalah Delco Honda Genio. Jadi kali ini kita akan mengetes kualitas dari Delco Honda Genio. Jadi kalau yang namanya Delco itu segini ya, sekomplit ini Delco. Jadi Delco itu di dalamnya ada beberapa komponen. Salah satunya ada CDA, Pulser, dan coil. Jadi kalau Delco-nya Honda Civic Genio ini dia jadi satu ya. Pulsernya ada 3. Pulser yang di atas, yang di bawah ada 2. Nah, di sini juga ada rotor. Ini rotor ya. Yang ini rotor. Terus di sini CDA coil. Nah, bagaimana kita mengetes apakah Delco ini bagus atau enggak? Jadi Delco itu rusak kalau dia pulsernya rusak. Ini ada pulser. Jadi sebenarnya pulser itu jarang rusak ya, karena di dalamnya ini ada semacam ini sebenarnya fungsinya seperti sensor, tapi dia pada dasarnya pulser, karena ini adalah pengembangan teknologi dari Honda Civic sebelumnya seperti Grand Civic, LX. Itu adalah produk Honda Civic di bawah Genio ya. Jadi ini yang sudah injeksi. Kalau Honda Civic LX, Grand Civic itu belum injeksi. Dia masih mengadopsi karburator. Nah, kalau Honda Civic yang LX atau Grand Civic, dia hanya menggunakan satu pulser. Menggunakan satu pulser, terus coil juga ada di dalamnya, dan CDA. Biasanya kalau Grand Civic atau LX, dia yang sering rusak adalah CDA-nya, CDA dan coil. Nah, kalau di Honda Genio biasanya rusak itu adalah ECU-nya, ECU dan coil. Kalau CDA dan pulser itu jarang. Jadi ini teman saya membawa Delco ke saya untuk dicek apakah dia masih berfungsi dengan baik apa enggak. Nah, caranya adalah ini adalah soket dari pulser ya. Jadi 6 soket di sini 6 kabel. 1 2 3 4 5 6. Jadi yang 7 ini yang ke CDA. Jadi caranya adalah kita ngetes. Ini ada avometer di sini. Nah, pulser yang pertama kita tes ya. Ini adalah kabelnya. Kita lihat di sini. Jadi di sini kalau kita lihat, nah ini adalah pulser yang atas. Kita lihat di dalamnya ini ada skunnya. Nah, skunnya ini kita tes dulu ya, javonya, untuk pengetesan di ohmmeter ya. Apakah dia tersambung atau enggak. Jadi ini kita hitung nilai induksinya ya, karena nilainya nilai ohm. Kita tempel, kita tes. Nah, dia ada nilai ohmnya 381 ohm. Jadi dia masih bagus ya, pulser yang atas. Sedangkan pulser yang nomor 2 di bawah ini dia sejajar ya, skunnya sejajar. Nah, sama juga nilainya sama, masih 300 lebih. Yang bawah juga, nah yang bawah juga sama 300 lebih. Jadi pulsernya nggak ada masalah ya. Jadi di sini ada pulser yang atas. Ini bisa jadi yang atas ini adalah RPM, yang bawah ini adalah yang untuk sistem pengapian dan pengkabutan dari injektor ya, dari nozzle. Jadi karena mesin injeksi dia ada injektornya, jadi bisa di sini adalah pulser untuk pengkabutan injektor dan pengapian, yang bawah 2. Jadi pulsernya nggak masalah. Sekarang kita tes coilnya. Nah, sekarang setelah saya copot bautnya, kita tes coilnya. Nah, berarti nilai ohmnya sangat kecil, berarti dia masih bagus ya. Kecuali nilai ohmnya sangat besar, dia sudah nggak bagus. Atau biasanya dia kembung. Di sini kembung, jadi dia udah nggak bagus. Biasanya juga kalau nggak keluar api itu bisa juga disebabkan dari
koil yang bermasalah. Sekarang kita mau ngetes, kita pasang dulu. Kita mau ngetes CDI. Jadi di sini di kabel CDI ada beberapa kabel ya. Yang pertama itu adalah kabel, nah ini kita lihat. Di CDI itu ada satu di sini yang bawah ya. 1 2 3 4. 4 itu satu diantaranya adalah kabel plus dari kunci kontak ini ya, yang kabel hitam strip kuning yang ini ya. Nah, terus kabel yang satunya adalah ini, yang bawah ini adalah RPM ya. Ini RPM yang ke speedometer. Terus yang ini dari ECU. Ini CDI terima perintah dari ECU untuk menghidupkan koil. Nah, sedangkan yang ini adalah min coil. Jadi CDI ini bekerja mengeluarkan min ke coil. Jadi coil ini menerima plus dari kunci kontak langsung. Ini kita lihat. Ini adalah yang ini. Ini soketnya kebetulan udah rusak, tapi ini soketnya cuma isi 2 ya. 2 kabel ini aja, hitam sama biru. Jadi kabel hitam ini plus dari kunci kontak, dia terbagi menjadi 2 ya. Satu plusnya ke CDI, satunya ke coil. Nah, sedangkan coilnya sendiri menerima min dari CDI seperti itu. Dan CDI juga mengeluarkan sinyal ke speedometer RPM ya, atau takometer ya, untuk mengukur putaran mesin. Nah, sedangkan ini adalah kabel yang dari ECU. Jadi ECU memerintahkan CDI untuk mengeluarkan setrum ke coil. Nah, cara mengetesnya yang pertama adalah ini ya. Ini kabel plus dan kabel RPM. Apakah dia masih normal CDI-nya? Nanti ada nilai ohmnya juga di sini. Ini kita lihat ada nilai ohmnya. Ya. Masih bagus. Terus plus yang ke udah putus. Sekarang plus yang ke ini, plus kabel plusnya, kunci kontaknya ke ECU. Nah, dia masih ada juga nilai ohmnya, masih bagus, jadi dia masih bekerja dengan baik. Terus ini plusnya ini ya, karena yang tadi kan kita ngetesnya coil aja tanpa ada kabel ini. Sekarang kita tes dengan, jadi ini untuk mengukur yang dari sinyalnya ke coil, dari CDI ke coil, itu minnya dan plusnya, apakah dia masih ada induksi. Nah, sangat bagus ya. Ini juga dari RPM dan ke main coil dan dari CDI masih ada induksi semua, jadi masih ada nilai ohmnya ya. Jadi masih bagus. Delco ini masih bagus, nggak ada masalah. Kecuali salah satu dari pulsernya mati, dia akan tidak berfungsi. Mesin juga akan sulit hidup. Terus begitu pula coilnya, kalau udah mati mesin tidak akan bisa hidup karena nggak ada api. CDI pun begitu. Kalau CDI-nya rusak, perintah dari ECU nggak bisa dikerjakan dan memberikan ke sinyal ke coil. Jadi intinya Delco ini untuk memberi sinyal ke ECU dan dari ECU ke CDI dan coil. Oke, mungkin hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan sahabat mekanik, supaya bagaimana kita mengambil keputusan apakah Delco-nya ini rusak apa enggak, supaya nanti nggak langsung memvonis oh Delco-nya rusak. Nah, padahal Delco-nya sih nggak masalah. Oke, terima kasih sahabat mekanik.